Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini. Kembali kami datang di hadapan-Mu, datang dengan penuh kerinduan untuk Engkau berbicara kepada kami, supaya nyata apa yang Engkau kehendaki untuk boleh kami lakukan dan kami kerjakan sebagai anak-anak-Mu. Kami rindu untuk kami hari demi hari diperbaharui oleh firman-Mu. Turunkan atas kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari-hari ini tentu kita melihat ya, situasi dan keadaan terutama buat ibu-ibu, bagaimana harga-harga di pasar mulai cenderung naik. Terutama minyak. Ada begitu banyak orang mengeluhkan harga minyak yang semakin hari semakin mahal. Tetapi kita mau melihat bagaimana sebenarnya yang sedang terjadi, bukan dari sisi apa yang bisa kita lihat, tapi bagaimana Alkitab ingin menuntun kita. Firman Tuhan ingin menuntun kita supaya kita tidak lebih cenderung untuk mempercayai pasar yang ada, tetapi kita akan berpegang kepada firman. Bagaimana kita meresponi keadaan dunia yang saat-saat ini boleh dibilang menjadi seperti tidak menentu. Ada beberapa hamba Tuhan yang mengatakan tahun 2022 ini adalah tahun kegelapan. Tetapi anak-anak Tuhan akan dibuat berbeda dan menjadikan bahwa tahun-tahun ini adalah tahun kegenapan. Tentu saja kita bersukacita karena kegenapan dari setiap waktu-waktu Tuhan boleh terjadi atas anak-anak Tuhan. Kegenapan terhadap janji-janji Tuhan, atas semua yang Tuhan sudah sampaikan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa keadaan ekonomi ini menuju kepada inflasi yang semakin besar. Tetapi sekali lagi kita tentu hidup bukan karena apa yang dikatakan dunia. Mari kita belajar hidup dari apa yang dikatakan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak untuk kita membaca dari Yesaya pasal 32 ayat 9 sampai 15. Yang dikatakan demikian. Judul perikopnya adalah peringatan kepada perempuan-perempuan Yerusalem. Hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa, dan panen buah-buah lain juga tidak ada. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman. Gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu. Kenakanlah kain kabung pada pinggangmu. Ratapilah ladangmu yang permai, dan pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat. Ratapilah tanah bangsaku yang ditumbuhi semak duri dan putri malu. Bahkan juga segala rumahmu tempat bergirang-girang di kota yang penuh keriaan. Sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya. Menjadi tempat kegirangan bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Kalau kita melihat di sini, sepertinya Yesaya sedang menyampaikan nubuatan untuk perempuan-perempuan saja. Apakah demikian? Saya tidak menangkap itu. Tapi sebenarnya kita semua orang-orang percaya adalah mempelai-mempelai wanita Kristus. Jadi bapak-bapak juga termasuk yang mendapatkan firman ini. Dikatakan, hai engkau, kalau saya mau nyebutkan bukan perempuan-perempuan saja, tapi calon mempelai Kristus yang hidup aman, bangunlah, dengarkan suaraku. Hai anak-anak mempelai-mempelai Kristus yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Katakan dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram. Sebab panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buahan lagi juga sudah tidak ada.
Jadi kita mengerti bahwa ada masa dan musim-musim yang sedang kita jalani ini merupakan 1 tahun yang membawa kegemetaran. Kenapa? Karena dikatakan panen buah anggur sudah habis binasa dan panen buah-buahan lain juga tidak ada. Hai mempelai-mempelai Kristus, calon-calon mempelai Kristus ini yang saat ini kita semua sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Jangan kita tinggal aman, jangan kita tinggal nyaman saja dengan kondisi dan keadaan kita. Tapi mari kita bangkit, mari kita bangun dan kita mulai mendengar suara Tuhan. Dikatakan, hai perempuan-perempuan yang hidup aman, bangunlah, dengarkanlah suaraku. Dan karena itu mari kita belajar, dikatakan lagi, hai anak-anak perempuan yang hidup tentram, perhatikanlah perkataanku. Artinya Tuhan sedang ingin menyampaikan sebuah penyampaian untuk menjadi pesan bagi kita semua yang sekarang ini masih santai-santai, masih hidup aman-aman saja tanpa kita mengetahui bahwa di depan kita ada tahun-tahun yang sebenarnya membawa sebuah kegemetaran bagi orang-orang dunia. Karena dikatakan panen buah anggur sudah habis binasa. Jadi sesuatu yang menghasilkan buat hidup kita ini sekarang sudah habis binasa dan buah-buahan pun sudah tidak ada. Artinya kehidupan yang ada di tahun ini, di masa depan yang ada yang akan kita jalani bukan sesuatu yang sangat menjanjikan buat dunia. Tetapi kalau kita melihat di sini, mari kita lihat lagi. Gentarlah hai perempuan-perempuan yang hidup aman, gemetarlah hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Tanggalkanlah dan bukalah pakaianmu dan kenakan kain kabung untuk hidup kita sebagai orang-orang yang tinggal di dunia ini. Ratapi ladangmu yang permai, pohon anggurmu yang selalu berbuat lebat, itu diratapi. Kita akan prihatin dengan semua itu karena pada kenyataannya bukan lagi sebagai puri yang penuh dengan kegirangan, keramaian, tetapi akan menjadi satu tempat yang penuh dengan kekeringan. Tentu ini semua akan menjadi, ketika kita memperhatikan ini, kita akan melihat bahwa ada satu hal yang sangat luar biasa yang sedang terjadi di bumi ini. Tapi bersyukur firman Tuhan tidak berhenti di situ. Kalau kita lihat ayat 15 dikatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh huruf besar di sini. Maka semua itu yang tadinya dikatakan padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Jadi kita melihat bahwa sekalipun saat ini, tahun-tahun ini, hari-hari di depan kita, sebenarnya hari-hari yang menggentarkan. Yang dikatakan kamu seharusnya gemetar dalam setahun ini dikatakan. Tapi kamu hidup tentram saja. Bahwa di depan kamu adalah padang gurun. Di depan kamu adalah kekeringan dan kesulitan. Di depan kita adalah panen buah anggur yang sudah habis dan tidak ada lagi, dan buah-buahan apapun tidak ada lagi. Tetapi ada satu jalan keluar buat anak-anak Tuhan yang membedakan dengan orang-orang dunia, karena Tuhan yang akan membedakannya. Dan kita orang-orang percaya dibedakan. Dikatakan sampai dicurahkan kepada kita, kepada saudara dan saya, roh dari atas. Artinya Tuhan mengatakan hanya ada satu jalan keluar untuk hidupmu yang penuh dengan kekeringan dan padang gurun itu akan menjadi satu kekuatan yang diubahkan, yaitu akan mengalami kebun buah-buahan yang begitu lebatnya sampai dianggap hutan. Caranya apa? Caranya adalah ketika ada roh Allah yang ilahi itu turun dan melawat kita. Jadi yang di sini saya ingin sampaikan adalah betapa dahsyatnya hidup kita di akhir zaman ini akan dibuat sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia. Karena itu mari kita sebagai orang percaya jangan tinggal tenang, jangan tinggal tentram, jangan santai-santai. Mungkin kita masih punya banyak cadangan,
kita punya banyak uang di rekening kita, mungkin kita masih punya banyak perusahaan, kita mungkin punya banyak hal yang dapat kita andalkan seolah-olah kita bisa menghidupi hidup kita. Mungkin sampai 7 turunan juga. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan mengingatkan ini adalah musim kekeringan. Dikatakan panen buah anggur sudah habis dan buah-buah lain juga tidak ada. Mungkin kita punya cadangan banyak. Hati-hati, cadangan itu sudah tidak bisa lagi menjadi sebuah pegangan buat kita di masa-masa seperti ini. Kok bisa? Tentu saja bisa. Alkitab yang mengatakan untuk kita hidup harus bangkit. Jangan tinggal seolah-olah ketentraman ada di sekeliling kita. Padahal ketika kita sadari, kita sebenarnya harus mengenakan kain kabung. Nah, kain kabung itu artinya apa? Kain kabung tentu dipakai oleh orang-orang yang sedang berkabung, yang sedang berduka, yang sedang merasakan kesedihan. Dan Tuhan katakan kalau kita hidup sebagai orang percaya yang santai-santai saja, sepertinya kita masih bisa hidup 1000 tahun lagi. Atau mungkin kita berpikir bahwa kita punya banyak hal yang bisa kita andalkan. Tapi tiba-tiba kita akan melihat bahwa itu menjadi padang gurun lagi yang sudah tidak bisa menjanjikan dan bisa menjadi tempat kita bersandar. Yang bisa menjadi tempat kita bersandar adalah jika di dalam hidup kita ada roh Tuhan. Roh yang ajaib itu yang akan menuntun kita, yang dicurahkan oleh Tuhan untuk hidup kita, untuk pekerjaan kita, untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk semuanya. Jika ada roh yang dicurahkan, maka yang tadinya padang gurun, yang tadinya begitu hal yang menyedihkan, maka akan menjadi kebun buah-buahan yang penuh dengan hasil dan sukacita, yang bisa kita nikmati dan benar-benar membawa satu kenikmatan. Dikatakan kebun buah-buahan itu juga akan dianggap hutan. Luar biasa sekali. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita tidak bisa tidak untuk tetap bergantung kepada Tuhan, menanti-nantikan roh Tuhan sendiri yang bekerja. Dia akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang seperti apa? Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang tidak bisa menjadi bisa. Hal-hal yang sungguh-sungguh sepertinya jalan buntu, tetapi menjadi ada solusi. Karena roh Tuhan. Karena roh Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa mengerjakan semua dan mengubahkan segala-galanya. Jadi dunia boleh memberikan satu hal yang menggentarkan, kegelapan, resesi, harga-harga yang naik. Tetapi Tuhan mau katakan, jikalau rohku bekerja di dalam hidupmu, maka hidupmu akan tetap memancarkan seperti orang yang tinggal di kebun buah-buahan. Semua ada, semua dipenuhi, semua dicukupi. Ajaib sekali. Saya teringat satu ayat di dalam Amsal 3. Amsal 3 ayatnya yang ke-6. Mungkin sudah beberapa kali saya membacakan ini, tapi mari sore ini kembali saya akan membacakan. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tapi yang menarik buat saya ada satu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan demikian, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka ia, yaitu Tuhan, akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Bukankah untuk kita dapat menikmati karya Tuhan, yaitu kebun buah-buahan yang luar biasa itu, perlu sebuah cara hidup yang tepat seperti yang Tuhan mau. Dan di sini dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Jadi artinya apapun yang menjadi tindakan kita, itu harus ada intervensi Roh Kudus, harus ada intervensi Tuhan yang akan memberikan kepada kita cara hidup yang baik. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sendiri, bukan cuma mendengar ya.
Bendahara dari Gracia mengatakan bahwa di dalam kotak persembahan ada bungkusan dan 2 bungkusan yang dua-duanya adalah isi rokok elektrik, dan di situ ada tulisan dari orang yang mempersembahkan ini. Dia memutuskan untuk melepaskan dari keterikatannya dengan rokok elektrik. Luar biasa, tapi saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang ini, mungkin anak muda, mungkin orang dewasa, saya tidak tahu, tapi dia sudah mengkonsumsi rokok elektrik. Tetapi ketika dia mempersilahkan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, maka Roh Kudus itu memberitahukan kepada dia cara hidup yang baik, yaitu lepas daripada keterikatannya dengan rokok elektrik yang memang itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Itu yang sebenarnya Roh Kudus ingin kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita tidak terikat atau mengkonsumsi rokok elektrik, tetapi kita sedang terjerat dengan kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan tidak inginkan. Mungkin hidup kita kurang jujur, atau hidup kita kurang mengandalkan Tuhan, atau kita berpikir kita punya kekuatan dan kemampuan sendiri, atau kita suka berbohong, apa sajalah. Hidup kita tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan tinggal tenang, jangan tentram-tentram saja dengan itu semua. Karena sesungguhnya engkau sedang berjalan menuju padang gurun. Engkau sedang berjalan kepada buah-buah yang tidak pernah menghasilkan. Tetapi ingat, tahun ini kita akan sedang dihadapkan dengan sebuah tahun kegelapan yang tidak akan pernah kita bisa keluar kalau kita tidak mengenali Tuhan dan hidup di dalam perkenanannya. Dikatakan dalam waktu setahun lebih kamu akan gemetar, hai orang-orang yang hidup tentram, sebab panen buah anggur sudah habis binasa. Hidup kita tidak akan pernah menghasilkan apa yang kita tabur, kita tidak pernah memanen. Kenapa? Karena memang itu, pencuri-pencuri berkat itu sedang berkeliaran. Tapi mari kita belajar mengikut sertakan Tuhan. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Dikatakan di sini adalah ingat pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Mari saudara-saudara, kita mengerti dan kita menghayati bahwa sesungguhnya tahun-tahun di depan kita boleh saja apa yang terjadi, tetapi kita tahu ada satu firman yang akan terus menuntun hidup kita, yang terus akan mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, yaitu ketika Roh Tuhan tercurah atas hidup kita, maka semua kegelapan itu akan sirna. Kita akan punya pelita yang selalu menerangi hidup kita, di mana padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saya bersyukur sekali setiap kali Tuhan boleh menuntun hidup kita untuk menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, karena Dia Allah kita yang akan memberikan kepada kita tuntunan bagaimana kita bisa hidup dengan cara hidup yang baik, dengan terus mengingat Tuhan ambil bagian di dalam segala yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur karena kami tahu Engkau Allah yang selalu mau membekali kami dengan bekal-bekal yang tepat, dengan bekal yang ajaib, untuk kami menghadapi tahun-tahun di hadapan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarpun dunia terus ada menuju kepada kegelapannya, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh mendapatkan terang kasih Tuhan, yaitu pekerjaan Roh yang tidak berhenti dalam hidup kami. Mari Roh Kudus Engkau berintervensi, mari Roh Kudus Engkau melengkapi, mari Roh Kudus Engkau menunjukkan kepada kami cara hidup yang baik. Kami terus belajar, mau belajar akan firman-Mu Tuhan, firman yang terus akan dinyatakan untuk kami boleh beroleh kehidupan yang penuh dengan berkat dan kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Keluarga Gracia, biarlah firman Tuhan selalu menjadi pelita dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Dengarkan selalu Radio Suara Gracia di 95,9 FM, streaming di suaragratiafm.com/streaming, atau dengan aplikasi Android Radio Suara Gratia yang tersedia di Play Store. Jika Anda diberkati oleh siaran Suara Gracia FM dan mengalami kuasa mujizat Tuhan, mari menjadi berkat dengan mengirimkan kesaksian ke WhatsApp Radio Suara Gracia FM di 0817 222 959. Biarlah melalui kesaksian Anda, banyak jiwa dikuatkan dan dibangkitkan kembali imannya. Tuhan memberkati.